Ini pedang di tanganku, engkau dalam keadaan tidur, enggak punya senjata. Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menjagamu? Siapa yang bisa mencegah pedang ini sampai kepadamu? Mencegah kematianmu? Ayo, siapa? Maka Rasulullah tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar, beliau katakan, Allah, kata beliau, Tuhan saya, Allah yang akan menolong saya, menjaga saya. Akan tetapi terjadi setelah perang Khaybar. Yang artinya setelah perang Khaybar ini bukan di tahun keempat, di atas dari tahun ke-6 mungkin sekitar segitu. Itu yang terjadi, yang dikatakan oleh para muhaddithin. Dan sebab perang tersebut terjadi adalah karena banyak munculnya pengkhianatan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin dari bangsa Arab, dari qabilah-qabilah yang dekat. Salah satunya itu kebanyakan dari Najd, dari daerah yang bernama Najd di daerah Arab sana. Di daerah Hijaz, daerah Najd sana banyak yang berkhianat kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah dikirim untuk berdakwah dengan perjanjian, ternyata malah dibunuh di tempat tersebut. Salah satunya adalah 70 orang sahabat Rasulullah yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah di Najd, 70 sahabat, tapi dibunuh semua oleh mereka. Maka Rasulullah pun keluar dari kota Madinah bersama para sahabatnya untuk memperlihatkan, memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang suka melawan sosok Rasulullah, orang-orang yang enggak bisa memegang janji. Sebab di bangsa Arab, orang-orang itu, mereka itu sejahat apapun, sebenci apapun permusuhan, tetapi tidak ada dari mereka yang membuat memutuskan janji atau yang berkhianat di dalam perjanjian. Jika orang berkhianat dalam perjanjian, maka sudah, orang tersebut dicap sebagai kelompok yang paling buruk dari mereka. Apalagi perkhianatannya dengan membunuh para sahabat Rasulullah yang 70. Maka Rasulullah ingin membalas perbuatan tersebut, membalas pengkhianatan para orang-orang Najd dengan disiapkan pasukan yang langsung memerangi mereka. Maka Rasulullah pun keluar untuk berperang. Beliau perintahkan Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat beliau, untuk apa? Untuk menjaga kota Madinah dan memimpin kota Madinah pada saat kesibukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berperang. Terus Rasulullah bikin pasukan, bikin kemah besar di daerah Najd sana yang bernama Nakhl. Di tempat tersebut dinamakan Nakhl. Akan tetapi orang-orang yang ingin diperangin oleh Rasulullah dari orang-orang para pengkhianat, Allah Ta'ala jadikan di dalam hati mereka ar-ru'b. Allah Ta'ala jadikan di dalam hati orang-orang tersebut apa? Ketakutan. Mereka merasa takut, belum melihat peperangan, belum berperang, belum yugatil, akan tetapi mereka mempunyai rasa takut, rasa gemetar yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam hati mereka. Mereka merasa ketakutan, enggak bisa tenang, padahal peperangan belum dimulai, tetapi mereka enggak bisa tenang. Allah Ta'ala jadikan mereka gelisah setiap waktunya, sampai-sampai mereka kabur, tidak terjadi peperangan. Kebanyakan dari mereka banyak yang kabur. Itu yang pertama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim hadis Abi Musa Al-Asy'ari, beliau katakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazah wa nahnu 6 nafar bainana ba'ir na'tagibuhu qala fanagabat aqdamina fanagabat qadamai wa sagatat adhafiri fakunna nalif ala arjulina al-kharaq fasammaitu ghazwah dhatir raga' lamma kunna na'sub ala arjulina minal khiraq. Qala Abu Musa bihadzal hadits thumma karrahu dhalik qala ka'annahu karraha an yakuna syai'an min 'amalihi afsha. Itu dikatakan nama dari peperangan Dhatur Raga' itu gara-gara hadis Abu Musa. Beliau katakan kami keluar bersama Rasulullah di dalam peperangan, dan kami kebetulan rombongan kami itu selain para pasukan yang bersama dengan Rasulullah ada 6 orang.
Ada 6 sahabat yang bersama Rasulullah yang kami mempunyai unta dan kami gantian, ada yang naik unta, ada yang jalan. Ada yang naik unta gilirannya, ada yang jalan. 2-3 orang bergantian untuk naik unta, untuk yang lain berjalan dan yang lain naik unta. Ganti-gantian, digilir untanya. Nggak bisa semuanya naik, nggak bisa semuanya jalan. Terus katanya Abu Musa, kaki kami saking lamanya berjalan dan keadaan yang sulit, jalanannya jelek, kaki kami sampai terluka, sampai pecah-pecah, bahkan kuku kaki kami sampai terlepas. Kuku mereka terlepas. Kenapa? Karena panas dan jalanan yang jelek, yang parah, banyak kerikil dan juga bebatuan yang tajam. Maka dinamakan peperangan tersebut dengan Dzatur Raga karena keadaan kami tersebut, yaitu kaki kami yang hancur, kaki kami yang penuh dengan luka. Warawal Bukhari wa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi ghazwa Dzatur Raga salatul khauf. Dan di peperangan Dzatur Raga ini terjadi yang namanya salatul khauf. Itu ada di dalam syariat, di dalam fikih ada namanya salatul khauf, yaitu sholat di dalam keadaan keadaan yang menakutkan, seperti di dalam peperangan, di dalam suatu bencana, di dalam suatu peperangan, maka sholat tersebut dinamakan sholatul khauf, sholat yang menakutkan, di dalam keadaan yang menakutkan, yang di dalam sholat tersebut diizinkan hal-hal yang biasa tidak dilakukan di dalam sholat. Seperti apa sholatnya? Wa anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wujahul adu fa shalla billati ma'ahu rak'ah thumma thabat qa'iman wa atammu li anfusihim thumma ansarafu fa saffu wujahul adu wa ja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim ar-rak'ah allati bagiyat min salatihi thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallam bihim. Ini salatul khauf Dzatur Raga. Ini salatul khauf ada banyak jenisnya. Ada banyak jenisnya tergantung peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Di peperangan Dzatur Raga, salat khauf yang terjadi yang dipimpin oleh Rasulullah adalah dengan menjadikan setengah sahabat di medan pertempuran dan setengah lainnya salat di belakang sahabat-sahabat tersebut. Maksudnya gimana? Kebetulan pada saat peperangan Dzatur Raga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan musuh yang berlawanan dengan arah kiblat. Kiblat ke sono, musuh di bagian belakang kiblat. Jadi nggak bisa mereka sholat semua bersama-sama. Kalau mereka madhab kiblat bisa diserang dari belakang. Ini kesempatan bagi musuh. Terus gimana? Ini kaum muslimin dalam peperangan aja menjaga sholat mereka. Di dalam peperangan menjaga sholat mereka. Ya udah, biar sholatnya sendiri-sendiri, ya nggak bisa begitu. Setiap dari mereka menginginkan keberkahan dengan sholat di belakang Rasulullah. Nggak bisa mereka sholat dulu nanti belakangan. Semuanya ingin sholat, ingin mencari pahala sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Maka diturunkan ayat tentang sholat khauf tersebut yang menjelaskan bahwasanya setiap dari orang-orang mukminin yang ikut perang bisa sholat, mendapatkan pahala sholat di belakang Rasulullah jika mereka sholatul khauf di belakang Rasulullah. Gimana itu? Allah turunkan ayat, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Seandainya engkau Muhammad berperang bersama kaum mukminin, bersama kaum muslimin, dan kaum muslimin semuanya ingin untuk sholat di belakangmu. Nggak ada yang mau luput walaupun jihad pahalanya besar, tetapi sholat jamaah di belakang Rasulullah ini juga pahala yang besar yang nggak mau ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin. Nggak bisa setengah sholat sama Nabi, setengah nggak sama Nabi, semuanya mau sholat sama Nabi. Tetapi gimana dalam keadaan berperang? Faltagum ta'ifatum minhum ma'ak, maka bangunkan sebagian kelompok dari mereka sholat bersamamu. Panggil setengah pasukan, ayo sholat sama saya. Waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Ya sudah, dijelaskan dua kelompok dibagi. Kelompok pertama ikut sholat menghadap kiblat, kelompok lainnya menjaga di belakang orang-orang yang sholat.
Ini bukan dalam keadaan berkecamuk, belum. Masih dalam keadaan kaum musyrikin belum menyerang atau sedang dalam keadaan istirahat. Nggak ada peperangan, tetapi pasukan mereka siap. Seandainya ini sholat, mereka akan menyerang. Ya sudah, bagi dua. Pertama, kelompok pertama sholat madhab kiblat bersama Rasulullah. Yang kedua di belakangnya menjaga pasukan yang lagi sholat. Terus gimana? Sholat di dalam peperangan itu dalam safar, yang artinya sholat zuhur menjadi dua, sholat asar menjadi dua, sholat isya menjadi dua. Sholatnya gosar, 2 rakaat. Ya sudah. Kalau begitu, kelompok pertama ikut takbir dengan Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Terus Rasulullah sholat dengan mereka 1 rakaat. Setelah Rasulullah 1 rakaat sholat, rombongan yang pertama menyelesaikan sholat mereka, nggak ikut sama Rasulullah. Rasulullah cuma 1 rakaat terus berdiri, nungguin mereka menyelesaikan sholatnya mereka. Mereka sholat rakaat kedua, terus mereka salam. Setelah mereka salam, bangun yang tadi ini udah sholat nih, rombongan pertama yang udah sholat serakaat sama Nabi, 1 rakaat bersama-sama, ke belakang tuker posisi sama yang tadi jagain. Yang tadi jagain pada saat mereka datang, mereka takbir, dan Rasulullah memulai Fatihah, memimpin mereka di dalam rakaat kedua. Nah terus Nabi itu dalam jangka waktu ngapain? Beliau zikir, beliau munajat, beliau doa. As-shalah ad-doa. Salat itu doa dan munajat kepada Allah. Baru setelah udah pada masuk salat, Rasulullah baca zikir. Pada saat Rasulullah baca zikir, mereka ikut salat dengan Rasulullah. Sampai ruku, sampai sujud, Rasulullah udah 2 rakaat, mereka baru 1. Setelah sujud atau di keadaan sujud, Rasulullah nggak nerusin sholatnya. Rasulullah nungguin mereka, Rasulullah zikir lagi supaya mereka bisa menyelesaikan rakaat mereka, kan baru 1. Biar mereka menyelesaikan dulu. Kenapa nggak nyusul aja, biarin salam terus nanti mereka nambah rakaat? Enggak. Rasulullah ingin membagi pahala kepada sahabat. Yang rombongan pertama dapat takbiratul ihram, yang rombongan kedua dapat salam bersama Rasulullah, kan sholat jamaah. Jadi dibagi 2 kelompok seperti itu. Jadi Rasulullah nunggu mereka di mana pada saat tahiyat. Habis sujud di rakaat kedua, yang kedua beliau duduk dalam keadaan tasyahud, beliau tungguin. Ini sahabat-sahabatnya pada berdiri, pada nyelesain 1 rakaat lagi, nyusul sampai sujud, terus bangun lagi di dalam keadaan tasyahud. Terus setelah itu Rasulullah pimpin tasyahud dan beliau salam bersama-sama para sahabat. Jadi semuanya kebagian sholat berjamaah bersama Rasulullah. Yang ini dapat takbiratul ihram, yang ini mendapat salam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan Rasulullah, pada dikatakan oleh Jabir, itu Rasulullah lagi istirahat di waktu siang, lagi tidur gailulah. Tidur gailulah adalah tidur yang dilakukan di dalam waktu siang, dinamakan gailulah, tidur yang sedikit, tujuannya untuk membantu bangun malam. Malam tidur udah panjang, gailulah ini sedikit sebelum zuhur, 15 menit, setengah jam, 1 jam, itu gailulah. Sebelum zuhur tidur yang siang hari sebelum zuhur namanya gailulah. Dan Rasulullah lagi tidur gailulah, beliau tidur di bawah pohon, dan para sahabat lainnya juga istirahat tidur di bawah pohon-pohon lainnya, berpencar. Rasul di bawah 1 pohon, sahabat lainnya di pohon-pohon lainnya, di bawah gunung, di bawah batu, di dalam goa. Semuanya berpencar, mereka tidur mencari naungan dan tidur di tempat yang ada. Rasulullah tidur dan beliau bawa pedang, beliau gantungin di atas pohon beliau. Di tempat tidur beliau istirahat ada pohon, beliau gantungin pedang. Kata Jabir, terus kita tidur. Ternyata pas kita tidur, Rasulullah yad'una faji'na. Pas kita tidur tiba-tiba kita dengar panggilan Rasulullah memanggil kita. Pas kita dengar suara Rasulullah teriak memanggil kita, kita langsung datang lari ke hadapan Rasulullah. Pas kita sampai, ternyata di hadapan Rasulullah ada A'rabi, ada orang yang lagi duduk di hadapan Rasulullah. Orang asing, bukan orang yang berilmu. Dan Rasulullah katakan, inna hadza ikhtarata sayfi wa ana naim. Ketahuilah, nih orang, saya lagi tidur, dia datang perlahan-lahan mengendap-endap dan dia merebut pedang saya. Ini pedang saya yang digantung direbut sama dia dan niat untuk membunuh saya. Maka saya bangun. Pada saat saya bangun, di tangan dia udah megang pedang dan ditunjukin kepada saya. Saya diancam sama dia. Terus dia bilang, "Man yamna'uka minni?"
Ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menjaga engkau dariku? Ini pedang di tanganku, engkau dalam keadaan tidur, enggak punya senjata. Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menjagamu? Siapa yang bisa mencegah pedang ini sampai kepadamu? Mencegah kematianmu? Ayo, siapa? Maka Rasulullah tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar, beliau katakan, Allah, kata beliau, Tuhan saya, Allah yang akan menolong saya, menjaga saya. Faha huwa dha jalis. Terus tiba-tiba dia langsung gemetar dan dia terduduk di depan saya. Tinggal motong aja, nggak bisa. Gara-gara ditanya begitu Rasulullah bilang Allah, dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, langsung jatuh di hadapan Rasulullah duduk. Terus ayo dihukum, nggak dihukum. Rasulullah maafin dia, Rasulullah maafin keadaan dia dan nggak jadi dihukum orang tersebut.